Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang dihina lalu diam, banyak orang langsung berkata, "Wah, dia sabar sekali." Tapi, benarkah itu sabar atau dia diam karena tidak berdaya? Dia diam karena tidak mampu membalas, dan dia diam karena posisinya lemah. Jika seseorang tidak membalas karena takut, itu bukanlah kesabaran. Itu adalah keterpaksaan. Ketika orang diam karena tidak punya kekuatan, itu bukanlah pengendalian diri. Itu adalah kelemahan. Dan di negeri ini banyak orang pandai berbicara tentang sabar. Tapi hanya sedikit yang mampu dihina tanpa membalas. Dan lebih sedikit lagi yang tetap tenang saat difitnah ketika berada di puncak kekuasaan. Hari ini kita bicara tentang satu nama, Joko Widodo. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di negeri ini, kita sering mendengar kata-kata bijak dari orang. Bahkan saya sendiri juga sering mengatakan kata-kata bijak. Kata-kata yang indah, menenangkan, bahkan terdengar penuh makna. Namun, satu pertanyaan sederhana perlu kita utarakan. Apakah mereka yang mengucapkan itu hidup sesuai dengan kata-kata itu? Banyak orang pandai berbicara tentang kesabaran, banyak yang mengajarkan tentang pengendalian diri, banyak pula yang merasakan dirinya guru dalam pemberdayaan diri atau pemberdayaan jiwa. Namun, apakah mereka sudah memberdayakan diri mereka sendiri? Mari kita dengarkan satu kalimat yang sering kita dengar. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa menyakiti hati kita, yang bisa melukai hati kita, jika kita tidak mengizinkannya. Kalimat tersebut terdengar sangat sederhana, bukan? Tapi sesungguhnya sangat dalam. Maknanya sangat jelas. Sebesar apapun hinaan orang, sekeras apapun fitnah, semuanya tidak akan menyentuh hati kita jika kita tidak meresponnya atau jika kita tidak mengizinkannya. Karena sejatinya apa yang orang lain katakan tentang diri kita bukanlah cerminan diri kita, melainkan cerminan dari diri orang itu. Namun, disinilah letak ujian sebenarnya. Apakah manusia mampu mengamalkan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang dihina lalu diam, banyak orang langsung berkata, "Wah, dia sabar sekali." Tapi, benarkah itu sabar atau dia diam karena tidak berdaya? Dia diam karena tidak mampu membalas, dan dia diam karena posisinya lemah. Jika seseorang tidak membalas karena takut, itu bukanlah kesabaran. Itu adalah keterpaksaan. Ketika orang diam karena tidak punya kekuatan, itu bukanlah pengendalian diri. Itu adalah kelemahan. Dan sekarang kita naikkan levelnya. Bagaimana jika orang yang menghina setara levelnya dengan orang yang dia hina? Masihkah mampu dia diam? Belum tentu. Dan di titik inilah kita mulai melihat
siapa yang benar-benar mampu mengelola hati dan siapa yang hanya sebenarnya berbicara saja. Lalu, bagaimana jika orang yang menghina justru kapasitasnya jauh lebih rendah daripada orang yang dihinanya, baik dari sisi ilmu, kedudukan, maupun pencapaian hidup? Jika dalam kondisi seperti itu, orang tersebut tidak membalas, tetap tidak tersinggung hatinya, tetap tidak tersentuh hatinya, tetap tenang tanpa reaksi, maka disitulah letak keteladanan sejati. Dan sekarang, mari kita arahkan pandangan kita pada satu sosok nyata di negeri ini, Joko Widodo. Seorang manusia yang lahir dari rakyat biasa, bukan dari keluarga elit, bukan dari kalangan kekuasaan, namun perjalanan hidupnya mencatat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Dari rakyat biasa, menjadi wali kota, menjadi gubernur, hingga akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan yang lebih menarik, dalam setiap kontestasi politik yang dihadapinya, beliau tidak pernah mengalami kekalahan. Ini bukanlah sekedar perjalanan politik, ini adalah pencapaian sejarah. Dan namun pencapaian tinggi selalu diiringi oleh ujian yang besar. Selama menjabat, bahkan saat memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Republik ini, beliau tidak pernah lepas dari hinaan, cemoohan, bahkan fitnah yang keji. Dari tuduhan pribadi hingga narasi-narasi yang menjatuhkan martabatnya. Pertanyaannya, bagaimana beliau merespon? Apakah beliau membalas? Apakah beliau menyerang balik? Apakah beliau menunjukkan amarah dan emosi? Jawabannya hanya satu, tidak. Beliau memilih diam, beliau tetap bekerja, beliau tetap berjalan, bukan karena tidak mampu membalas, justru karena beliau tidak mengizinkan hatinya terluka. Disinilah kita bisa melihat perbedaan antara teori dan praktek. Banyak orang mengajarkan, jangan masukkan kata-kata orang lain ke dalam hati, namun sedikit yang benar-benar mampu melakukannya. Dan di antara sedikit itu, kita melihat contoh nyata dari seseorang yang bernama Joko Widodo. Beliau bahkan tidak pernah mengucapkan nilai itu. Beliau menjalankannya. Dan buktinya, sikap seperti itu melahirkan kekuatan yang sangat besar. Orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah dijatuhkan. Karena serangan terbesar manusia bukanlah pada fisik, melainkan pada perasaan. Jika perasaan kita tidak terguncang, maka segala serangan akan kehilangan kekuatannya. Dan seseorang yang hidup tanpa beban masa lalu, tanpa kesalahan yang disembunyikan, akan berdiri lebih kokoh dari apapun. Maka itu, jika kita berbicara tentang keteladanan, maka kita bukanlah melihat dari orang yang berbicara soal keteladanan. Bukan tentang orang yang lantang mengajarkannya. Tapi pada mereka yang diam, namun nyata dalam tindakan. Dan di negeri ini, salah satu contoh yang jelas dari hal tersebut adalah Joko Widodo. Seseorang manusia yang membuktikan bahwa pengendalian diri bukanlah sekedar kata-kata, melainkan tindakan, dan itu adalah kekuatan yang nyata. Jika kita ingin belajar tentang kesabaran, jangan hanya dengar ceramah. Jika kita ingin belajar tentang keteguhan hati, jangan hanya baca kutipan. Lihatlah
pada mereka-mereka yang telah diuji, namun tetap tenang. Karena dari situlah kita mengerti bahwa kekuatan terbesar manusia bukan pada apa yang dia katakan, tapi tentang bagaimana dia merespon kehidupan. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, dengarkan gurindam ini. Tenang hati bukanlah karena lemah, namun kuat menahan arah. Hinaan datang bagai badai, tak digubris, tetap berdiri. Bukan semua mampu begitu, hanya jiwa yang sudah tahu. Tak semua kata yang perlu dibalas, diamnya bijak, lebih berkelas. Jika ingin belajar kuat, lihatlah siapa yang tenang saat dihujat. Di negeri ini menjadi pelita, Joko Widodo adalah teladan nyata. Saya Beni Budaya.